Terima kasih pemirsa, Dialog Jember masih setia bersama kami dan tentunya masih bersama Ibu Umi Salamah selaku pemilik Rumah Sahabat Umi. Jika di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai perjuangan dan kisah dari Ibu Umi Salamah menjadi guru di sekolah luar biasa. Dan pada segmen ini kita tidak juga kalah seru membahas mengenai Rumah Sahabat Umi. Seperti itu. Mulai dari perjalanan menjadi pendidik di SLB hingga cerita menariknya, kali ini Bu, kami ingin mengupas peran Rumah Sahabat Umi. Dari Rumah Sahabat Umi ini berdiri sejak kapan? Di Rumah Sahabat Umi ini berdiri sejak kapan? Rumah Sahabat Umi ini kalau idenya sudah lama, namun baru kita laksanakan di 2 tahun terakhir ini. Jadi di 2 tahun sekarang ini. Bermula ide saya itu dari orang tua murid yang menunggu putra-putrinya sekolah. Nah, di situ kan banyak sekali wali murid dengan kelompok-kelompok mereka, ya. Jadi ada beberapa kelompok di situ. Pada saat itu saya menyiapkan buku-buku untuk mereka di sampingnya. Maksud saya sambil menunggu mungkin membaca-baca tentang literasinya anak-anak, ya. Karena kebetulan saya suka menulis dan saya suka membaca, ya. Namun ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Mereka kan hanya banyak ngerumpi sesama teman. Saya berpikir kalau dari pagi sampai dengan siang hanya ngerumpi setiap hari kan tidak ada sesuatu yang didapat. Iya, tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi bagaimana mereka supaya mengisi hari-harinya itu diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Itu pada awalnya. Lalu kami mengadakan pendekatan kepada gimana ya kalau kita membuat yang pertama kita terapkan itu batik ekoprint, ya kan sedang tren waktu itu, dan bahannya kan dari daun-daun di sekitar rumah mereka. Bunda gimana ya, daripada cuma duduk-duduk kita buat batik ekoprint yuk. Oh ya, oke. Nah dari situ kita membuat batik ekoprint. Oh, bawa daun ini kan modelnya hanya daun-daunan di sekitar rumah. Nah saya panggilkan teman yang ahli di bidang itu, karena saya juga kurang pinter-pinter banget ya. Jadi teman itu membimbing wali murid yang sedang menunggu ini. Nah pada saat itu juga ada siswa kami yang besar kebetulan sedang pelajaran keterampilan juga. Yus gabung ya, kita gabung dari wali murid beserta dengan anak-anak siswa kami yang besar-besar itu tadi. Ternyata hasilnya sangat menyenangkan. Dalam pemikiran saya, oh iya, ternyata oke banget ya kalau kita gabungkan, kita kolaborasikan, di mana anak ibu sama-sama berdampingan. Jadi pada saat dia mendapatkan sesuatu itu di sekolah, nanti bisa dilanjutkan di rumah. Nah, berkembang dari situ, lalu timbul ide berikutnya. Terus saya berpikir juga, selama ini kan ada semacam keluhan ya dari orang tua murid. Terus kalau anak saya ini lulus nanti gimana ya Bu ya? Terus anak saya kalau lulus ini nanti terus selanjutnya seperti apa? Nah, saya menangkap kegelisahan orang tua murid itu, lalu dengan kegiatan yang sudah berjalan ini, kenapa ini tidak kita lanjutkan supaya yang dilakukan anak-anak ini berkesinambungan dan mempunyai satu usaha yang dilakukan bersama anak-anak dengan penyerta pendamping itu di rumah, yang nanti anak-anak itu mempunyai jiwa wirausaha ya. Jiwa entrepreneur anak-anak dimulai dari hal yang sangat sederhana, membuat bros bersama ya.
kan laku dijual 5.000, 10.000 dari kain seperti yang saya pakai ini. Nah, ini contohnya buatan anak-anak siswa kami. Luar biasa. Nah dari situ lalu saya berpikir dengan teman-teman untuk membuat wadah rumah sahabat Umi, dan rumah sahabat Umi itu kedepannya itu bagi kami itu adalah shelter workshop, ya, people disability with family, karena anak-anak disabilitas itu tidak bisa kita lepaskan begitu saja pada saat anak pasca sekolah. Itu harus ada pendamping dan ada penyertanya, dan yang mempunyai pengaruh terbesar bagi anak adalah keluarga. Waktu anak-anak belajar di sekolah hanya sekian jam saja, dan waktu yang paling banyak anak-anak adalah bersama dengan keluarga. Jadi memang tujuannya itu untuk memberikan ruang untuk mereka menggali potensinya. Seperti itu ya, Bu. Lalu di Rumah Sahabat Umi ini tadi saya sedikit mendengar dari Ibu itu ada program-programnya ya, Bu? Ada program-program khusus yang dilakukan di dalam Rumah Sahabat Umi itu. Nah, itu kegiatannya apa saja, Bu? Boleh diceritakan? Rumah Sahabat Umi ini akhirnya ruang lingkupnya lebih besar lagi. Jadi pada awalnya hanya orang tua murid yang menunggu, beserta dengan anak-anak kami yang pada saat itu belajar keterampilan. Lalu sekarang meluas lagi untuk anak-anak alumni, ya, alumni dan masyarakat umum yang mempunyai kepedulian, ya, kepada mereka. Jadi next itu kami juga kepingin kami ketika anak-anak itu sudah mengembangkan jiwa kewirausahanya itu mempunyai sebuah produk, kami bantu juga untuk pengurusan PIRT-nya, sertifikasi halal, dan bagaimana satu kemasan produk itu supaya menarik dan mempunyai nilai jual, itu kami terapkan di Rumah Sahabat Umi. Tadi Ibu bilang dalam proses pembuatan produk tersebut melibatkan orang tua. Mengapa seperti itu? Kami mempunyai data, ya, data kami anak-anak alumni baik semua lembaga sekolah khusus, ya, sekian persen anak-anak itu kuliah, sekian persen anak-anak bekerja di satu tempat. Namun lebih banyak anak-anak yang belum mendapatkan ruang. Nah, dan anak-anak yang belum mendapatkan ruang itu adalah harapan kami nanti apabila mereka anak-anak dengan keluarganya itu mempunyai skill dan mempunyai satu usaha, tentu anak-anak ini belum bisa kami lepaskan begitu saja, ya, tapi harus ada penyerta dan pendamping dari keluarga. Jadi memang nomor satu yang paling berkontribusi itu adalah keluarga. Seperti itu ya, Bu, ya. Jadi support keluarga itu sangat besar, ya, artinya bagi anak-anak disabilitas. Tadi jika kita berbicara tentang skill, apakah setiap anak berkebutuhan khusus itu memiliki skill yang bisa dikembangkan, Bu? Iya. Allah itu akan menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Begitu juga dengan anak-anak disabilitas. Jadi kita jangan melihat sisi kekurangannya, tetapi potensi apa yang bisa kita kembangkan dari mereka. Saya contohkan tadi di awal bahwa ketika saya menangani anak dengan tidak berkemampuan yang sebegitu berat, tapi dia masih mampu memahami perintah, ya, tolong ini, tolong, dia masih bisa. Artinya ketika satu keluarga itu mempunyai usaha, mungkin anak-anak ini bisa dilibatkan walaupun untuk satu yang sederhana, misalnya melipat kardus, lalu menempel stiker, memasukkan ke dalam kresek, lalu packingnya dibawa ke mobil misalnya, dia bisa. Nah, itu yang kita berdayakan, ya, bukan berarti kita mengeksploitasi, tidak, tetapi kita kembangkan, kita berdayakan dia sesuai dengan kemampuannya. Jadi untuk pemirsa yang ingin gabung di Rumah Sahabat Umi itu bisa? Boleh. Jadi kita welcome untuk semua masyarakat, ya, yang berminat, dan masyarakat semuanya kita welcome.
Dan saya akan berterima kasih sekali untuk para ahli ya. Dan alhamdulillah Mbak, memang pada saat kita kegiatan beberapa kali kemarin kita didampingi oleh DP3 AKB ya, itu dari komunitas ya, dari apa namanya, dari DP3 AKB itu melihat ya kegiatan itu, dan bahkan 2 kali kegiatan membuka di acara kami, dan itu adalah support bagi kami, bagi masyarakat yang bergabung, bagi wali murid juga, bahwa sudah ada perhatian dari pemerintah, dan harapan kami akan lebih banyak lagi dari dinas-dinas yang lain, misalnya dari Disperindak misalnya, bagaimana produknya anak-anak ini bisa dibantu untuk memasarkan. Karena dalam konsep kami, kalau orang tua disabilitas ini mempunyai satu penghasilan yang cukup, kesejahteraannya oke, maka anak-anak disabilitas juga akan terpenuhi kesejahteraannya. Baik, kita kembali lagi ke masalah produk yang teman-teman disabilitas buat itu seperti apa, Bu? Tapi jangan dijawab dulu, Iya. kita akan kembali Baiklah. di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Jember. Ya.